Sempat beredar di media sosial penggalan video yang dinarasikan bahwa putra Kiai di Pelosok Jombang tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati telah ditangkap oleh kepolisian. Diketahui sejak Kamis 7 Juli pagi, ratusan orang anggota gabungan Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan dengan mengepung area komplek Ponpes, kemudian melakukan penggeledahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Luhur. Oke, baik Mei. Jadi untuk kedua kalinya aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim bekerja sama dengan Satreskrim Polres Jombang untuk berusaha menangkap secara paksa anak Kiai di kawasan Pelosok Jombang berinisial MSAT usia 41 tahun yang menjadi DPO tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada hari Kamis tanggal 7 Juli saat ini. Jadi sebenarnya mengapa disebut upaya kedua, karena pada Minggu tanggal 3 Juli kemarin polisi sempat berusaha untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap MSAT yang saat itu konteksnya adalah MSAT sedang pergi keluar bersama dengan jajaran santri-santri ataupun ajudannya. Dan ketika dalam perjalanan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan penangkapan paksa terhadap MSAT dan ternyata MSAT setelah dilakukan pengejaran sejak siang hari, di hari Minggu itu siang hari sampai malam hari, MSAT tidak bisa ditangkap, berhasil kabur, bahkan mengakibatkan satu orang petugas sempat ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh sopir MSAT dan pihak polisi juga sempat mengamankan 2 orang dan dari 2 orang itu berhasil ditemukan sebuah senjata rakitan airsoft gun. Dan 4 hari kemudian, tepatnya di hari ini, tanggal 7 Juli, sejak pukul 7 polisi sudah datang untuk melakukan upaya paksa untuk yang kedua kali, yakni dengan mendatangkan ratusan orang personil berbagai macam berbagai macam dari subdit yang ada di jajaran Polda Jatim ataupun di jajaran Polres. Dan ratusan polisi itu datang menggunakan kendaraan rantis Brimob, water cannon, dan para polisi yang bertugas secara taktis untuk melakukan pengamanan area sekitar Ponpes untuk melakukan penangkapan paksa dilengkapi dengan senjata pengendali massa, yakni tameng dan helm. Dan polisi juga melakukan upaya sterilisasi di semua akses jalan menuju ke area komplek Ponpes. Bahkan pihak kepolisian juga menerapkan mekanisme sterilisasi di perimeter radius 1 km menjelang ke area komplek Ponpes yang luasnya sekitar 5 hektar di kawasan Jalan Raya Pelosok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pihak polisian tetap dengan melakukan upaya persuasi, walaupun itu adalah operasi penangkapan paksa, tapi polisi Polda Jatim tetap berusaha untuk melakukan upaya persuasif terhadap pihak-pihak yang ada di dalam Ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian dari si tersangka MSAT ini. Bahkan dalam waktu kurun 1 jam pihak kepolisian itu menunggu acara-acara yang ada di dalam Ponpes itu selesai. Jadi memang ketika polisi datang ke situ ada agenda rutin yang sedang dilaksanakan oleh pihak pengurus Ponpes yang melibatkan banyak santri di situ. Dan pihak polisian dengan upaya persuasifnya tetap menunggu agar acara tetap selesai, dan ternyata sekitar 1 jam lebih ditunggu, ternyata acara tidak kunjung selesai, dan upaya itikat baik dari pihak Ponpes untuk segera menyerahkan MSAT tidak tampak begitu jelas. Maka pihak polisian berusaha untuk merangsek masuk dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan dan sebagainya, dengan tetap berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan namun dari massa yang berada di area Ponpes tempat polisi itu masuk, ternyata ada upaya-upaya perlawanan dari sekitar ratusan orang yang ada di kompleks itu, dan pihak polisian terpaksa melakukan mekanisme tahapan pengendalian massa dengan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi pemicu adanya upaya-upaya melawan petugas. Jadi didapati catatan dari pihak Bidang Humas Polda Jatim, bahwasanya 60 orang dari dalam Ponpes diamankan oleh pihak kepolisian yang diangkut menggunakan 10 kendaraan truk, dan kemudian saat ini dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pertama pendataan, kemudian dilakukan semacam pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang melatar belakangnya mereka. Dan setelah itu petugas melakukan upaya penyisiran, masuk ke dalam melakukan penyisiran,
ke dalam area Ponpes yang luasnya 5 hektar itu yang memang di dalamnya banyak sekali bangunan gedung, kemudian tempat-tempat objek untuk pendidikan, bahkan polisi juga melakukan penyisiran di area-area makam keluarga, kemudian area-area yang sifat privat ya, tapi tetap dengan pengawasan seperti area-area privat seperti toilet. Dan di samping itu upaya persuasif, di samping ada upaya-upaya untuk penggeledahan atau penyisiran, pihak kepolisian dan dalam hal ini adalah Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tetap melakukan upaya persuasif kepada pihak pengurus dari Ponpes tempat anak Kiai MSAT ini berada. Jadi memang polisi tetap berusaha mengedepankan prinsip komunikasi yang sifatnya humanis dan upaya persuasif, dan untungnya pihak Kapolres Jombang AKBP Muhammad Hidayat tadi sempat ditemui langsung oleh ayahanda dari MSAT yang berinisial MM ya, dan sempat berkomunikasi, dan dari pihak ayahanda menyampaikan informasi penting terhadap Kapolres yang mewakili institusi kepolisian yang sedang melakukan operasi penangkapan terhadap anaknya, bahwasanya anaknya akan diserahkan sendiri oleh sang ayahanda, nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah yang ada di Polda Jatim, karena berkas kasus sudah dilimpahkan ke pihak Polda Jatim. Namun ketika ditanya secara rinci kapan waktunya dan sebagainya, ternyata pihak MM atau ayahanda dari MSAT atau tersangka ini menyampaikan upaya penyerahan pengantaran dari tersangka ini pada pihak polisian akan dilakukan setelah acara yang ada di area Ponpes atau kegiatan rutinan Ponpes selesai. Dan sempat beredar video viral di medsos, ada seorang pria berpeci mengenakan masker didekap oleh beberapa orang petugas kepolisian pakaian sipil keluar dari area Ponpes menuju ke sebuah mobil polisi untuk dibawa ke markas Mapolres Jombang, yang sempat beredar narasi dari video viral tersebut itu adalah MSAT atau tersangka yang selama ini dicari-cari oleh pihak kepolisian ataupun menjadi sorotan oleh masyarakat atas kasusnya. Tapi ketika kita telusuri dan kita konfirmasi pada pihak bidang Humas Polda Jatim, dalam hal ini adalah Kombes Pol Dirmanto, ternyata sosok pria yang viral itu bukan MSAT, tapi adalah sopir dari MSAT yang bernama Dede, yang ternyata sopir itu adalah sopir yang mengendarai mobil Panther yang dinaiki oleh MSAT pada hari Minggu itu, yang ketika berusaha kabur dari kejaran pihak aparat kepolisian, bahkan sampai sempat menabrak satu orang polisi nggak terluka, mengalami luka ringan, dan akhirnya ada 2 orang yang diamankan karena membawa semacam senjata api rakitan. Dan sekadar diketahui perjalanan kasus ini memang terbilang sempat timbul tenggelam, bahkan bisa kita tengarai ini kasus ini muncul sejak sebelum pandemi COVID, yakni di awal tahun 2020. Alasan upaya paksa polisi menangkap tersangka sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, yakni karena pada tanggal Selasa, pada hari Selasa tanggal 4 Januari, kasus tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, berkas sudah dilimpahkan, hanya saja dari pihak tersangkanya sendiri itu belum dapat diserahkan oleh pihak polisian, yang ini menghendaki secara hukum kepolisian untuk melakukan upaya penjemputan paksa agar tersangka bisa dilimpahkan ke pihak Kejaksaan dan langsung disidangkan untuk menyidangkan atau menyidangkan secara hukum perkara yang melibatkan MSAT ini. Dan sebenarnya kasus ini itu sudah dilaporkan ke pihak Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2019 silam. Jadi satu pelapor santriwati asal Jawa Tengah mengaku mengalami kekerasan seksual dengan modus transfer ilmu yang dilakukan oleh si MSAT itu. Kemudian pada Januari tahun 2020 kasus MSAT karena saat itu berbagai macam pihak melakukan tekanan pada pihak Polres, demonstrasi, lobbying, bahkan ada negosiasi dari beberapa ormas-ormas yang sangat concern terhadap isu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, pun mendesak pihak Polres untuk segera mengusut, tapi ternyata memang ada tahapan-tahapan yang belum dapat segera dilakukan pihak Polres, maka Polres langsung melimpahkan kasus ini pada pihak Polda Jatim, dalam ini adalah Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Dan pada tahun Januari 2020 kasus dilimpahkan, bahkan upaya untuk
pemanggilan paksa, pemanggilan untuk agenda pemeriksaan terhadap MSAT berkali-kali sama sekali tidak digubris oleh MSAT. MSAT tidak pernah satu kali pun menginjakkan kakinya di Mapolda Jatim untuk mendatangi agenda pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Bahkan dari pihak Kapolda Jatim saat itu yang bernama Irjen Pol Luki Hermawan sempat menyampaikan statement akan melakukan tahapan lanjutan pemeriksaan terhadap MSAT di pondok pesantrennya, artinya di pondok pesantren tempat MSAT tinggal. Namun ternyata ketika Kapolda Jatim saat itu berusaha untuk datang dan menyampaikan upaya persuasif untuk segera dilakukan pemeriksaan di tempat, maka ternyata ucapan yang disampaikan oleh MSAT melalui berbagai macam media sosial yang digunakannya hanya isapan jempol belaka. Kemudian kasus itu tenggelam untuk yang kesekian kalinya dan kembali mencuat di tahun 2021. Ya, ini tempatnya di akhir tahun 2021, tanggal hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, ternyata MSAT ini bersama kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan, menggugat Kapolda Jatim dan serangkaian dan berbagai macam penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat namanya, melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian hasilnya ternyata ditolak dan seperti tidak terima dengan hasil tersebut, di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 MSAT bersama tim kuasa hukumnya melakukan gugatan kembali pra-peradilan ke PN yang ada di Kabupaten Jombang. Dan hasilnya pun sama, yakni gugatan pra-peradilannya ditolak, yang artinya menandakan pihak penyidik dari kepolisian tetap harus melanjutkan tahapan penyidikan kasus yang menjerat MSAT sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan undang-undang. Dan karena MSAT tetap tidak memiliki atau menunjukkan itikat baik untuk mengikuti serangkaian penyelidikan yang terus bergulir, ternyata dari pihak Polda Jatim yang saat itu disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrim Polda Jatim, yakni Kombes Pol Toto, untuk mengeluarkan surat DPO terhadap MSAT, dan yang artinya itu adalah menghendaki pihak kepolisian untuk melakukan upaya paksa sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral dari pihak Kasubdit melakukan yang sempat juga viral di medsos. Kasubdit datang ke Ponpes tapi dilawan oleh berbagai teman-teman dari atau pihak MSAT, diusir. Itu sempat terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya terjadi upaya paksa sebagaimana yang terjadi belakang ini dan yang terjadi juga di hari ini dan berlangsung sampai detik ini di Ponpes yang berlokasi di Jalan Raya Ploso, Kabupaten Jombang. Demikian nih reportase kami. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah tersangka. Berikut tayangan untuk Anda. Jangan kalau masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah. Sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.